Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau Anda membahas tentang rumah tangga, berarti Anda membahas tentang sepasang suami istri yang bersiap-siap menghadapi masalah demi masalah, dengan cara menghadapi masalah itu mencari solusi yang paling tepat. Apa solusi paling tepat? Kembali ke Al-Quran, kembali kepada syariat. Jadi tema kita hari ini kan keluarga dalam naungan Al-Quran. Bukan keluarga yang setiap hari situ dibacakan Al-Quran, bukan. Bukan sekedar itu, tapi keluarga yang menyelesaikan masalah demi masalahnya dengan Al-Quran, dengan syariat Islam. Ala bidzikri tatmainul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu sebagian ulama menjelaskan mengingat Allah itu artinya menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah. Sebab kalau Anda menjalankan perintah Allah, berarti Anda otomatis ingat Allah. Sekarang saya mengasih contoh dulu. Ada perbedaan mendasar menyelesaikan masalah rumah tangga berdasarkan Al-Quran atau syariat Islam dan berdasarkan logika atau akal. Kadang-kadang kita merasa itu solusi yang tepat karena logika kita bisa menerima, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan ilmu. Contoh begini, ada suami yang sedang marahan sama istrinya. Karena sedang marah sama istri, maka ketika dia melihat istrinya, bawaannya jengkel dan marah. Akhirnya dia pilih untuk keluar rumah, pergi dari rumah. Ketika ditanya sama temennya, loh, kenapa kamu pergi dari rumah? Aku baru jengkel sama istriku, baru marah, jadi kalau lihat dia malah tambah jengkel, tambah marah. Jadi aku pergi keluar untuk menenangkan hati. Aku pergi keluar untuk menghirup udara segar. Nanti kalau kira-kira sudah tenang, aku baru pulang ke rumah. Jawaban ini kan masuk akal. Masuk atau Pak Eko? Masuk. Karena masuk itulah banyak orang yang kalau punya masalah, cara menyelesaikannya seperti ini. Termasuk takmir masjid dan pengurus pengajian. Jadi banyak takmir masjid dan pengurus pengajian nek padu karo bojone metu kok ngomah lunga. Sedino, rong dino, seminggu, sesasi, ene sing nganti setahun, buwit lockdown nganti saiki rung mulih. Karena ini masuk akal, banyak orang melakukan cara-cara menyelesaikan rumah tangga dengan cara seperti nek padu karo bojone lunga. Oke, kita datang ke pengajian, terus Rasul ditanya sama Muawiyah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Apa kewajiban seorang suami terhadap istri? Salah satu jawaban Nabi adalah la tahjur illa fil bait. Jangan kamu boikot istrimu ketika sedang marah kecuali di dalam rumah. Jadi terjemahan bebasnya la tahjur illa fil bait itu apa? Kalau ada masalah jangan pergi dari rumah, titik. Jadi ketika seorang suami marah sama istrinya, menahan diri untuk keluar. Masuk kamar yang lain, berarti kamarnya cukur siji. Nah, nanti di situ banyak zikir, banyak sholat, kemudian berdoa kepada Allah. Baru nanti malam, ketika suasana sudah kondusif, ngajak ngomong, linggih kene, ayo bareng ngobrol. Nek awake dhewe ning masalah, berarti masane nek rasa kok aku saka kowe ya wong loro salah kabeh, ra mungkin bener kabeh kok ning masalah. Ayo dirembuk. Tapi kalau laki-laki ada masalah ternyata keluar rumah, satu, itu dia menunjukkan tidak mampu menyelesaikan masalah. Dia pengecut karena dia lari dari masalah sebenarnya, bukan menghadapi. Dan tadi saya bilang, sakinah itu bukan sakinah itulah ketenangan yang diperoleh dengan menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah, bukan menghindari. Jadi kalau Anda pergi dari rumah itu malah menciptakan masalah baru. Dan saya bertemu istri yang meminta cerai dari suaminya padahal sedang hamil 7 bulan, gara-gara setiap kali ada masalah suaminya pergi dari rumah. Setiap ada masalah pergi dari rumah. 2 hari, 3 hari handphonenya dimatikan, nggak bisa dihubungi. Si istri jengkel. Nanti 2 hari atau 3 hari pulang, plentus, koyo rasalah ngono kae. Si istri capek, mau marahan capek, ada anak-anak, nanti dilihat anak-anak nggak bagus, ya udahlah diem. Akhirnya Pak istri bikinkan teh, bikinkan sarapan, ya sudahlah. Suami mengira karena istri sudah membikinkan sarapan, berarti masalah wis rampung. Padahal kan durung rampung waktu dibahas.
Lah sesuk nek padu ngono meneh, lunga meneh. Karena apa? Engko mulai eneng teh meneh, eneng makanan meneh. Orang melanjutkan. Jadi akhirnya setelah sekian tahun menikah, kesel aku dadi bojomu. Masalahnya orang yang sing rampung semuanya menumpuk. Jadi kalau bapak-bapak punya masalah dari istri, jangan pergi dari rumah. Ada kasus pergi dari rumah itu cuma kasusnya Ali bin Abi Thalib ketika marahan sama Aisyah sama Fatimah itu dengan pergi ke masjid. Anda menghindari masalah, tidak menyelesaikan. Pada sakinah itu diberi dengan cara menyelesaikan masalah. Dan ketika Anda sedang jengkel sama istri, Anda di luar rumah, subhanallah, masya Allah, apa? Semua jadi cantik, tak kandani. Berapa banyak perselingkuhan itu muncul gara-gara Anda sedang bermasalah dengan pasangan di rumah, kemudian cerita dengan orang di luar. Jadi ketika pakai ilmu, nek padu karo bojo, nek iso ya aja malah lunga, jangan pergi. Jadi apa? Menghadapi rumah tangga dengan logika dan menghadapi rumah tangga dengan ilmu itu beda. Ini contoh pertama. Contoh kedua, jenengan sedang makan, bapak, ibu sama anak makan. Terus anaknya ngomong, ya nanti kalau aku selesai sekolah ini mau melanjutkan kemana? Ibunya bilang, diem ini sedang makan, nggak patut makan kok sambil ngomong, nanti aja. Kadang-kadang apalagi anaknya pas mau ngomong tadi ada dua biji nasi yang keluar gitu loh Pak. Nek kita bilang 2 biji nasi, nek wong Jawa upo. Kan ada orang, ya sudah. Nanti aja selesai makan baru ngomong. Secara logika kalau pas kita makan sebaiknya tidak ngomong. Secara logika. Secara ilmu Nabi sedang duduk bersama para sahabat makan. Di antara sahabat itu ada seorang anak kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Makanya kurang tertib. Tidak punya adab. Rasul mengatakan, ya gulam idza kata fasamilah. Le, nek mangani maca bismillah sih. Nek mangan ki nganggo tangan tengen. Nek mangan ku njupuk sing cedhak. Maka Umar bin Abi Salamah mengatakan, sejak hari itu kalau aku makan caranya seperti yang diajarkan Rasulullah. Jadi ternyata dalam ilmu kita justru makan itu saat yang tepat untuk membenahi keluarga. Lah kapan mendidik anak dan istri? Wong mendidik itu memberitahu, ngajari. Emang ada bapak-bapak di sini yang secara khusus sesuk nek seminggu pisan Senin bar salat duhur apa bar salat ngasar duduk di rumah bapak mau ngasih tahu kalian? Jarang Pak yang itu. Yang namanya orang di rumah tangga itu ya omongan tiap hari lah, jarang ngomong. Maka Rasul justru memanfaatkan kesempatan makan itu untuk melakukan peneguran. Cara memangan salah le, nek mangan ki maca bismillah, nganggo tangan tengen njupuk sing cedhak. Dan itu diingat sama anak yang ini anak tiri Rasul. Ini Rasul menikah dengan ibunya anak ini namanya Ummu Salamah. Maka dia disebut dengan Umar bin Abi Salamah. Gitu. Jadi ternyata logika-logika kita yang seolah-olah benar, itu kalau orang yang faham tentang ilmu kadang-kadang tidak benar. Umar bin Khattab sampai mengatakan orang yang bermain logika itu karena nggak punya hafalan. Nggak punya hafalan ayat, nggak punya hafalan hadis. Kalau punya hafalan, sudah selesai, wong itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ada nggak di sini yang gelasnya untuk minum saja beda? Tulisannya papah gedang karo mamah pisang, ayo. Kenapa? Lawang nanti ketika kita membaca ilmunya Rasul sama Ibunda Aisyah itu minum dari satu gelas bersama nggak masalah kok. Yang dipisah itu sudah terkontaminasi corona, setelah dipisah silakan. Oh ini sehat walafiat toh. Aku pengen ngombe ki orang yang wedang ya. Saya Pak tak gawe ke wedang niki wedangku lagi tak ngombe separohnya ngombe kowe. Gah sisamu. Kowe iki umat Muhammad atau umat Napoleon Bonaparte toh gitu loh. Nabi Muhammad wae habis Aisyah minum diminum sama Nabi di gelas yang sama di tempat bibir yang sama nggak masalah, sehat walafiat toh. Jadi orang Islam sing kulino menggunakan logika karena nggak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu dia akan menggunakan ilmu itu. Jadi masalah rumah tangga itu rampung ya rampung. Ning eneng rampung sing nyangati marai tentrem, marai sakinah, ada rampung sing gur ngerampungke umur ning marai padu, memunculkan masalah baru. Maka membahas rumah tangga sakinah itu ya rumah tangga dalam naungan Al-Qur'an. Bagaimana menjawab masalah-masalah rumah tangga dengan cara yang benar.
Coba tadi masalah yang bernama bayar SPP bocah-bocah, itu masalah kan? Rampungnya kan bisa dengan seperti yang saya sampaikan, Anda datang ke sekolah, kemudian bicara kepada pihak sekolah agar diberi keringanan atau dipanjangkan waktunya. Tapi Anda kan bisa juga marah-marah sama istri. Jadi piye to? Mulane nek blonjo ki diirit-irit nganti duit sing nggo bayar SPP entek mau blonjo malah padu. Ada juga yang wis ngene wae, gelang karo kalimu tak jupuk, tak gadekke sik. Ada juga yang bisa begitu. Ada yang ngebel papah mamahnya, "Papa, ini cucunya harus bayar sekolah, nggak punya uang, transfer dong." Ada yang begitu. Monggo, mana yang Anda pilih. Tetapi tidak semua masalah, tidak semua jawaban itu nanti membuat hati menjadi tenang. Wis dene tak julehke, gelang karo kalemu tak gadekke sik. Engko telung sasi tak balekke. Nganti 3 tahun rong balekke. Nanti sing wedok endi balekke? Urung titik tok. Lah kan padu tok. Ndek men rampung nek saiki padu tok. Gitu. Terus ngebel karo kakek neneknya tadi, "Pah, ini putune harus bayar SPP, aku nggak punya uang, Pak, mbok transfer." Menurut dia solusi, papanya bilang, "Kamu itu udah nikah, urusan kamu sendiri, jangan ngerepoti papa terus." Mari padu toh. Jadi berumah tangga itu bukan sepenting rampung, karena ada rampung-rampung yang menimbulkan masalah baru, bahkan ada rampung yang menciptakan dosa. Ada rampung yang menciptakan dosa, marah sama istri mukul. Itu dosa itu. Kan ada orang yang menyelesaikan masalah pernikahan dengan memukul, karena setelah dipukul istrinya diam. Suami mengira dengan diamnya istri berarti masalah sudah rampung. Iya. Padahal itu rampung yang berdosa. Nah, rampung yang paling baik ternyata kalau itu dikembalikan kepada Al-Quran, kepada syariat. Surat An-Nisa ayat 59. Kita langsung ke poin. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam satu masalah, jadi ada perbedaan pendapat antara kita, dan karena tema saya keluarga, berarti di sini adalah antara suami istri. Kalau suami istri berbeda pendapat, syai'in di sini adalah nakirah, maka semua bisa masuk ke dalam ranah ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih tentang satu masalah, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul, kepada hadis. Jadi Islam mengajari nek eneng masalah itu kembalinya kepada Al-Quran dan kepada hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa meskipun dia berKTP Islam, meskipun dia ikut pengajian, tapi nek endeng masalah rumah tangga mengembalikan kepada Al-Quran hadis, itu hanya terjadi pada dua kelompok. Kelompok yang beriman kepada Allah dan kelompok yang beriman kepada hari akhir. Maksudnya apa? In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, maksudnya adalah orang yang percaya bahwa solusinya Allah yang punya, maka dia kembalikan kepada Allah. Keimanannya mengajak dia kembali kepada Allah. Karena banyak orang Islam, maaf, ada orang Islam, Quran sebagai kitab sucinya, ini masalah, ternyata jawabannya bukan mencari kepada Allah dan Rasul, bukan. Mencari logika, pakai logika itu tadi. Katanya riba itu dosanya ngeri banget. Katanya riba itu dosa yang paling sederhana, yang paling kecil aja lebih buruk daripada berzina dengan ibu kandung. Riba yang paling ringan. Lah masa wong Islam karo pengajian masalah titik-titik yang bang, pokoknya yang bang itu nggak yakin apa kalau itu dosa? Nggak bisa apa datang ke BMT yang insya Allah lebih dijamin syariatnya. Ibu pakai kerudung gede keluar KBRI, itu musibah bagi saya gitu loh. Apa ora tahu to pengajian dibahas masalah riba? Anu Ustaz, nek masalah riba ra mangkat tok niku. Ya wis. Kan saya ketemu orang-orang kita asal pengajian tapi duit utang yang BRI kok iso? Itu namanya dia punya masalah keuangan, akhirnya pinjam ke BRI. Kok nggak pinjam ke BMT, kok nggak pinjam ke Pak Haji aja? Kok nggak pinjam ke Ustadz siapa gitu loh? Uang saya pinjam sama teman saya ratusan juta juga nggak pakai survei, nggak pakai KTP, nggak pakai rekening listrik terakhir gitu, ya bisa kok. Asal kita dipercaya bisa kok. Kenapa Anda orang ngaji tapi seolah-olah tidak yakin bahwa riba itu dosa?
Makanya ketika Anda punya masalah keuangan, cara menyelesaikannya bukan kembali syariat, tapi Anda malah menciptakan dosa baru dengan bermain-main dengan riba. Hampir semua rumah tangga yang datang kepada saya masalah keuangan itu mesti ada hubungannya karo rente. Hari ini mungkin selesai masalah Anda, tapi berapa tahun kemudian Anda akan baru menemukan itu menimbulkan masalah baru. Saya konsultan keluarga 15 tahun lebih. Hampir semua rumah tangga yang datang kepada saya masalah keuangan mesti ada hubungannya karo bunga berbunga. Ora tau nikah kok manak ki anake. Duit tok iso manak nikahe kapan? Ijabe piye carane gitu loh. Kok iso orang pengajian menyelesaikan masalah dengan riba? Karena dia tidak yakin itu dosa. Maka yang kembali kepada syariat Allah itu in kuntum tu'minuna billah. Jika kamu betul-betul beriman kepada Allah. Artinya beriman bahwa kebenaran itu Allah yang punya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah milik Allah, janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Yang kedua, wal yaumil akhir, jika kamu betul-betul beriman kepada hari akhir, maksudnya adalah orang yang percaya bahwa setiap yang dia lakukan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah di akhirat nanti. Jadi tadi misalnya bertengkar sama suami atau istri, kemudian terjadi pemukulan. Yang namanya pemukulan itu tidak selalu loh istri yang dipukul suami. Karena kemarin beberapa bulan yang lalu saya juga membaca cerita pemukulan dalam rumah tangga, ternyata suami yang dipukul istri. Suaminya penyanyi, istrinya atlet karate. Jadi begitu bertengkar saya dibanting sing lanang, Pak, ternyata. Jadi KDRT itu tidak selalu suami mukul istri, ada juga yang istri yang mukul suami. Kamu mukul, dengan kamu pukul pasanganmu kesakitan, dengan kesakitan kemudian dia diam. Kamu merasa rumah tanggaku selesai. Yakin besok tidak ditanya Allah tentang pemukulanmu itu? Yakin. Jadi hanya orang yang percaya besok saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah, dan karena itu saya tidak boleh salah menjawab. Jadi kalau nanti ada lembaga-lembaga keuangan menggalang dana untuk bencana alam, untuk surya, terus nanti di akhir ditulisi siapkan infak terbaik Anda. Nanti kalau saya pengajian rumah tangga, tulisan saya, Pak, siapkan jawaban terbaik Anda. Kenapa? Karena kamu bisa jawab pertanyaan, ditanya temanmu bisa jawab dan temanmu bisa membenarkan, tapi belum tentu Allah membenarkan jawabanmu itu. Apalagi di dunia, sing jawabannya pinter itu yang paling pinter ngomong. Sekarang beberapa jawaban pemerintah itu yang kuping marai griseni kok, Pak. Tapi karena yang ngomong mereka ya wis lah karepmu mukiti bolomu dhewe gitu. Ngomong kaya ngene, kelas menteri omongane kaya ngene. Perasaan saya ya ora bodoh-bodoh banget, wiwit sekolah ya sok-sok juara. Nek men rumangsaku ora ngene iki jawabane kok saiki dadi kaya ngene ya gitu. Jadi nek ngikuti jawaban menteri-menteri itu sok-sok malah derajat kecerdasan kita jadi turun ya, Pak, gitu loh. Kenapa terjadi banjir? Karena cara hujan. Ya kalau nggak ada curah hujan nggak ada banjir dong gitu loh. Tapi curah hujan yang di tempat lain ya nggak menimbulkan banjir kalau drainasenya baik. Jadi bukan cuma curah hujannya, Pak. Karena apa? Hutannya juga dibabat gitu loh. Kenapa? Pelindungnya nggak ada. Jadi bukan karena cuma hujan tinggi di tempat-tempat yang curah hujannya tinggi tetapi drainasenya bagus nggak terjadi banjir kok, Pak. Oh ya wis lah rasa moco mbak marai bodoh gitu aja, Pak. Gitu. Jadi yang mau mengembalikan kepada Al-Quran, kita judulnya kan rumah tangga dalam naungan Al-Quran. Itu hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah berarti percaya kebenaran milik Allah. Beriman kepada hari akhir berarti percaya semua tindakan ada pertanggungjawabannya. Hanya orang yang seperti ini yang nanti mau diajak kembali kepada agama. Nek ora, kok jawabannya terserah aku ya. Saksirku kok. Kalau bojomu kae ngono nesu mbok kantemi to, Mas. Ben bojo-bojoku dhewe ras mbok urus. Oh alah. Sombong ki ketoke nek diurut-urut itu mungkin adike Firaun mungkin, Pak, gitu nek ngomong sombong banget gitu. Jadi ada orang itu jawab sak geleme dhewe gitu loh. Pak, mbok kalau ke masjid itu anaknya diajak, seperti Rasulullah juga ngajak cucu-cucu beliau ke masjid gitu. Jawabannya, alah agama rasa fanatik-fanatik, gede lah ya wis salat dhewe. Dek omongannya dek enting gitu loh. Mungkin kulino ngombe oli ya dadi lunyu gitu loh, Pak. Ya Allah. Mosok lah wong sing wiwit cilik dijak nyang TPR wong karuan SMP nanti salat dhewe kok.
Lah kok dijak nyang masjid mangkat dhewe lho, ora mboten dijak to Pak puterane. Mboten fanatik-fanatik dadi menungso niku, toleransi. Mengko lak gedhe lak ya salat dhewe. Wong kula ndemben ya salate wis meh umur 20 tahun oh ya wis gitu lho. Gitu lho. Jadi kalau dia tidak yakin syariat itu milik Allah, dia tidak akan menjawab dengan jawaban agama. Kalau ternyata dia tidak yakin ada pertanggungjawaban di akhirat, dia akan meremehkan perbuatan dosa. Jadi ternyata kuncinya di situ. Jadi kalau ada orang pengajian, eneng masalah rumah tangga, kok tidak kembali kepada syariat, berarti mungkin dia tidak percaya syariat itu benar, atau yang kedua dia tidak sadar bahwa setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Ibu kira-kira kalau ibu menikmati kehidupan rumah tangga kan kadang-kadang jengkel sama suami toh Bu? Ora terima kadang, sering toh Bu? Oke. Nah ketika suami itu sedang pulang dan Anda sedang jengkel, Anda kan pernah toh nyatet ketika pelajaran istri solehah itu ciri-cirinya. Idza nadorta ilaiha sarotka, wa idza amarta ata'atka, wa idza samta alaiha abarotka, wa ighibta anha hafidatka fimalika wa nafsiha. Istri solehah, satu, jika dipandang menyenangkan, tidak dalam kurung ketika tanggal muda, tidak. Karena beberapa ibu hanya menyenangkan ketika tanggal muda. Besok pagi tanggal 1. Tidak mengenal tanggal muda, tanggal tua, tanggal pertengahan, tetap saja berusaha bagaimana depan suami kalau dipandang menyenangkan. Kok meneng kabeh, kok tertuduh gitu ya. Yang kedua, ketika diperintah mentaati. Aksam ta'alia barotka, ketika diberi uang, menerima pemberian itu dengan baik. Ya kadang sedikit, kadang banyak. Wa idza ghibta anha, dan jika kamu pergi meninggalkannya, hafidatka, dia menjagamu. Fi nafsiha, pada dirinya dari kehormatannya, wa malika, dan harta yang kamu tinggal di rumah. Jadi kalau istri itu suaminya pergi, jangan memasukkan tamu laki-laki yang lain, berarti dia tidak menjaga kehormatan, kecuali laki-laki lain itu adalah saudaranya. Kalau selain mahram harus minta izin sama suami, Mas. Ini yang warep moro tamu ditompo pora. Apa? Tukang dodolan rasa. Ibu-ibu nek didolan sithik dikai praktek ngono dadi pengen. Ada teman saya itu istrinya minta manci harga 500.000 gara-gara apa? Dipraktekke nggon rapat RT. Iso masak semua masakan wis dilebokke tutup mateng enak wis ngono lho. Padu, akhirnya wis daripada padu tak tukokke, ndang tak tukokke apa? Mancine ditaruh nyang dhuwur bibit nganti saiki blas ra tau dienggo masak, gitu lho. Ketoke ora gur wong Solo tok, wong Secang ya eneng sing modele kaya ngono kuwi. Sregep tuku alat-alat masak ning ra tau masak. Gitu. Nah, ketika seorang istri jengkel sama suaminya, dia berusaha untuk tetap bagaimana di depan suami tersenyum, bagaimana ketika ditaati diperintah mentaati dan macam-macam itu. Kok abot men Pak Ustad, lagi wong ker pengajian lho, jengkel karo bojone sithik meneng rong dina ra omong-omongan karo sing lanang. Enek ra sing ngono kuwi? Allahu Akbar, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau jengkel suami, mendiamkan suami itu nggak boleh. Lawang yang bukan suami saja kita sesama muslim tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari kok. Kalau sama suami sebaiknya tetap bicaranya ojo ngenengke. 4 hari. Sing siji dikop Pak. Ini suami istri toh ini. Oh ya wes caca. Gitu. Saya kemarin ketemu masalah suami istri hampir bercerai gara-gara apa? Setiap kali bertengkar si istri mendiamkan suami. Nggak boleh Bu kayak gitu itu. Katanya belajar agama itu menjalani hidup sesuai dengan arahan agama. Nah dalam arahan agama kita sesama muslim nek neng-nengan tidak ngomong saja 3 hari. Lah nek karo bojo dhewe 4 hari lah suami saya kafir loh, terserah gitu loh. Berarti nikahmu malah rasah gitu. Gitu. Labot banget toh Pak Ustadz sedang jengkel suami kok sutu senyum. Nah karena berat itulah pahalanya surga.
Nek enteng pahalane apa? Kipas angin, kipas angin. Ya memang abot, nanya abot itulah masuk surga. Lah nek jenengan itu pas jengkel sama suami langsung merengut, langsung ra ngomong, langsung ngenengke rasa pengajian. Wong jaba ya ngono kuwi. Lah bedane apa dengan karo kono? Kono ora dicacetan dengan dicacetan ning tumindake padha. Perbuatan tanpa catatan gitu loh. Lah wong jaba ora dicatetan, mulane dhek ngenengke gampang wae. Lah jenengan dicatetan kok ya. Pokoknya nek pembahasan rumah tangga oke sing loro ati ya. Karena kita bahas perbuatan setiap hari. Gitu. Jadi tidak semua orang pengajian, tidak semua orang yang di dalam KTP-nya beragama Islam nanti nek punya masalah rumah tangga tanya sama Ustadz. Enggak, Pak. Al-Quran sudah memberi clue. Hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hanya yang percaya syariat itu kebenaran milik Allah dan ada pertanggungjawaban di akhirat yang akan mencari jawaban secara agama. Yang tidak ya tetap tidak, ben tak tanggung-tanggungnya dewe. Aku nek mlebu neraka malah ketemu artis-artis. Wis ben arep ngomong cek isah ngomong. Gitu. Nah, yang menarik adalah lanjutan dari ayat ini. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu maksudnya mengembalikan jawaban persoalan rumah tangga kepada ajaran agama itu khairun adalah yang baik. Wa ahsanu ta'wila dan yang bagus akibatnya di kemudian hari. Maksudnya begini. Masalah rumah tangga kalau dikembalikan kepada Al-Quran, rumah tangga dalam naungan Al-Quran, itu adalah cara yang baik, cara yang menenteramkan hati. Dan ahsanu ta'wila, setelah kita jalani berapa tahun, nanti kita tidak pernah kecewa, tidak pernah menyesal. Kenapa? Itu memang jawaban yang benar. Karena ada jawaban yang seolah-olah hari ini itu jawaban yang benar, tapi berapa tahun kemudian kita menyesalinya. Pernah saya ketemu sama seorang ibu. Dia cerita suaminya dikeluarkan dari pekerjaan, dipecat dari pekerjaan. Terus mentalnya jatuh. Karena mentalnya jatuh, suami ini kemudian tidak bekerja. Nah, si istri yang bekerja, suaminya suruh ngelamar pekerjaan lain, nggak mau. Nanti takut kalau dipecat lagi. Terus kemudian suruh pengajian juga nggak mau. Dan ini suaminya galak, terus kemudian kalau marah itu unek-unek tembungnya kasar-kasar, jeneng kewan metu kabeh. Kalau pernah bahkan suatu hari suami ini bawa pistol diletakkan di kening istrinya itu, tak tembak, tak pateni kowe gitu. Meskipun istri itu tahu pistol itu kosong, tidak ada isinya, tapi tetap saja dia mak teratap dibegitukan. Akhirnya cerita banyak sampai akhirnya saya ngomong, ya udahlah Bu. Kalau laki-laki yang jenengan ceritakan modelnya kayak gitu, lebih baik berpisah lah. Tidak ada kebaikan menurut saya pada laki-laki seperti ini. Terus ibu itu mengatakan, ya gimana Ustadz, saya masih punya anak kecil-kecil, kasihan mereka. Ya terima kasih atas masukan dari Ustadz, tapi saya memilih untuk bertahan Ustadz karena saya punya anak kecil-kecil. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Kan ibu tadi cerita toh, menurut saya kalau laki-laki yang jadi suami ibu kayak gitu itu sebaiknya berpisah. Tapi karena ibu yang jalani, ibu mau tetap bertahan, monggo, wong ibu yang lakoni kok. Akhirnya setelah itu kita nggak ketemu sampai 5 tahun lebih. Suatu hari ibu itu ngebel, minta ketemu. Ustadz, saya mau ketemu. Oke, kita ketemu. Saya pikir karena sudah 5 tahun berarti sudah selesai masalahnya. Mungkin dia mau ketemu untuk urusan yang lain. Karena ada orang menemui saya itu untuk urusan undang pengajian, ada urusan ketemu saya untuk ngisi mantenan anaknya, dan undang saya untuk mendamaikan masalah rumah tangganya dan macam-macam. Akhirnya saya datangi dan ibu itu menangis, kemudian mengatakan, benar kata Ustadz. Loh, benar apanya? Memang sebaiknya saya berpisah dengan suami. Loh, itu kan sudah 5 tahun yang lalu. Iya Ustadz, kalau saya dulu berpisah dengan suami, mungkin saya sekarang sudah lupa suami, saya mungkin sudah menikah dengan laki-laki lain. Nah terus kan ibu dulu memilih untuk bertahan. Ya itulah Ustadz. Ternyata saya bertahan, suami saya tidak berubah, cuma berubah lebih tua 5 tahun.
Kelakuannya masih tetap seperti itu. Tapi yang sekarang membuat saya sedih apa? Saya tetap sekarang yang bekerja. Tapi suami saya itu pintar masak, Ustadz. Jadi setiap hari pagi itu dia nanya sama anak-anak, hari ini mau dimasakkan apa? Itu namanya rumah tangga rasa restoran nih ngono kuwi. Kan beberapa rumah tangga masak apa, Bu? Jalur bening. Aku mau raneng liyan jalur bening. Aneng iki gelmangan ra gelem ya wis. Ngono ngaku solehah kok coba. Ibu-ibu ngene iki ngakune solehah coba. Padahal dia telah memaksakan kehendak dalam hal masak memasak kok piye coba. Coba ibu-ibu nanya dulu sama suami, Mas dino iki dimasake apa? Ora masak dhewe ngerti sing disenengi sing pedes-pedes kae padahal kan sekarang makan pedes berasal dari orang kaya karena Lombok mahal. Yo suami ini rapat seneng pedes, suruh masak apa? Kalau sambel. Masa sambel meneh? Gelem ya kuwi ra gelem ya wis. Ngene iki ngaku salehah apa? Salehah jurusan ngendi? Secang Mbawen atau senyang gitu. Coba gitu. Jadi kalau pagi itu suami saya nanya, mau makan apa? Dimasakkan. Terus mau makan buah saja itu dikupaskan. Aceh, kelengkeng itu dikupaskan, anaknya tinggal makan. Terus acara mereka itu cuma nonton TV, nonton infotainment sing ra penting gitu loh. Artis mau nikah, urusan kono di kucing jenenge, urusan kono to ya gitu loh. Ibu-ibu aja sing ra penting-penting diikuti gitu loh. Oke. Sampai suatu hari ibu ini pulang ke rumah, suaminya sedang cekakaan sama anaknya nonton infotainment itu. Terus dia melihat rumah itu berantakan. Dia ngomong, "Mbok timbangane nonton TV kaya ngono kuwi, resik-resik omah. Apa malah mangkat pengajian kono lho ya?" Anaknya langsung ngomong, "Mama ini enggak asik loh, nek mama pulang mesti malah bikin suasana rumah tidak kondusif loh." Ibu itu nangis karena apa? Sing mbok pangan lho, aku sing kerja, dudu bapakmu guru masak tok. Akhirnya dia bilang, "Ustadz, kalau saya sekarang cerai sama suami, anak-anak sekarang ikut bapak. Dulu kalau saran Ustadz saya ikuti, anak-anak masih kecil, mesti ikut saya. Mungkin saya kehilangan suami, tapi masih punya anak. Kalau sekarang saya kehilangan suami dan anak. Batin saya, ndek men dikandani ra gelem." Jadi banyak orang ngeyel-ngeyel gitu loh. Takon dijawab, kayaknya gini loh harusnya, ngeyel. Tapi berapa tahun kemudian dia menyesali pilihan itu. Oke, misalnya dalam masalah warisan. Secara hukum agama kan begitu bapak atau ibu meninggal warisannya ndang cepat dibagi. Tidak semua anak itu kaya, ada juga anak-anak yang kurang kaya dan dia berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya itu. Tapi kadang-kadang kan mosok to yo bapak lagi meninggal dibagi waris mbok sesuk-sesuk wae. Sesuk wae iki 20 tahun tibake. Sementara rumah bapak itu ditempati salah satu anak. Selama sekian tahun itu ya ada yang dirubah dan didandani. Tiba-tiba sekarang mau dibagi warisan. Ini daerah rasa kabotan. Nek dulu bapak ibu meninggal langsung dibagi warisannya itu keluarga inti adik karo mas. Saiki eneng IP, eneng putu, kayak lambene lancip-lincip ngono kae. Akhirnya apa saiki dum-dumen warisan perang dunia ketiga tak kandhani. Ndek men manut aku dulu dibagi sudah selesai. Sekarang jadi apa? Sedulur dadi musuh. Wis percaya nek syariat itu menyelesaikan masalah. Maka Allah mengatakan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mengembalikan masalah kepada Al-Qur'an itu adalah yang baik dan bagus akibatnya di kemudian hari. Jadi kalau tidak memakai syariat sepertinya bagus, tapi memunculkan masalah di kemudian hari. Oke. Nah, selain ini tadi, ini adalah membangun keluarga di bawah naungan Al-Quran itu berarti menyelesaikan masalah-masalah keluarga dengan bimbingan Al-Quran. Itu satu tadi menenangkan hati, dia jawaban yang baik, tiga akibatnya tidak pernah kita sesali. Ternyata ada keuntungan yang lain mengembalikan masalah kepada Al-Quran itu apa? Menjadikan kita menjadi orang lebih dewasa dan lebih bagus. Ini kita peroleh dari firman Allah surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wali rasul. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Jadi kalau kita beriman, kita dipanggil oleh Rasul itu jawabannya samina wa ta'na. Penuhi. Idza da'akum, jika Rasulullah memanggil kalian lima yuhikum, kepada hal yang menghidupkan kalian.
Jadi di sini ada kalimat lima yuhyikum. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah dan Rasul, kemudian kita memenuhi panggilan itu akan menghidupkan kita. Lima yuhyikum. Lah, lima yuhyikum itu kalau Imam Bukhari mengatakan lima yuslihukum, kepada sesuatu yang membaikkan kalian. Jadi menyelesaikan masalah secara dalam naungan Al-Quran itu membuat kita makin lama menjadi orang yang hatinya semakin hidup, membuat kita semakin dewasa dan semakin bijaksana. Tadi saya bilang, nek ada seorang istri marah sama suami, ada seorang suami marah sama istri, langsung istrinya langsung pasang muka cemberut, langsung masuk kamar, langsung dikunci, langsung naik ojek pulang ke tempat orang tuanya, langsung nggak masak, langsung tidak ngomong sama suaminya berhari-hari. Itu gampang, tapi tidak membuat kita menjadi orang baik. Karena apa? Kita justru mengikuti hawa nafsu. Jadi menikah setelah seprono-sprene ya tetep ngono kuwi kelakuane. Nek ra cocok sithik nesu, ra cocok sithik lunga kok omah, ra cocok sithik ngenengke bojone. Lah terus kuwi nek cah cilik lagi lulus SMA nikah ya ora apa-apa. Lah saiki anakmu wis lulus SMA lho jek padha wae. Tapi nek maaf, seorang suami sedang jengkel sama istri, langsung cuma ganti baju tok, langsung pindah nyang pos kamling. Tekan subuh nyang kono. Eneng ra wong secang sing model kaya ngono kuwi. Ora cocok karo bojone langsung lunga, terung dina ra mulih, ora cocok karo bojone langsung gebrang-gebrang meja, nesu-nesu. Anak gitu tuh tidak mendewasakan kita. Yang membuat kita dewasa itu ketika kita nggak cocok sama pasangan, kita tetap berusaha untuk tersenyum, kita bapak-bapak berusaha untuk tidak keluar rumah, nek ibu tetap berusaha bermuka cerah di depan suami, abot ganjarane swarga, nek enteng ganjarane kipas angin. Lah mosok iki remeh banget loh. Ganjarannya apa? Air mineral Altis. Mosok gitu toh Bu gitu loh. Kipas angin rotok memper lah, tapi nek karo swarga ya tetap jauh. Jadi ketika kita seorang laki-laki mengatakan, aku bisa mukul istriku, aku bisa marah dengan menyebut nama-nama binatang, bahkan nama binatang sudah punah pun aku apal. Oke. Aku bisa keluar rumah, bisa datang ke tempat-tempat hiburan, aku punya uang kok. Tapi aku memilih di rumah karena Nabi mengatakan la tahjur illa fi bait. Jangan kamu boikot istrimu kecuali dalam rumah. Abot Pak, ya itu sudah kamu jadi dewasa, jadi menahan diri, gimana orang getem-getem, gimana tidak mukul, gimana tidak keluar dari mulut kata-kata yang jelek. Itu nanti kalau berlangsung bertahun-tahun, lama-lama Anda jadi biasa. Kayak sabar mento Mas. Dia bojo kaya nenek sihir ngono kae to Mas itu. Ngomong kaya ngono. Ya ngono kuwi ya ora sedina rong dina. Yu kuwi ya sabar men to yo ndek bojo nganyelke kaya ngono kae. Ya. Ya kuwi ora sedina rong dina. Jadi menyesuaikan keinginan hawa nafsu dengan syariat itu proses, di situ banyak yang harus ditahan dan dikalahkan, dan proses menahan dan mengalahkan itulah yang membuat kita menjadi orang dewasa. Nanti begitu Anda sudah nikah 20 tahun ketemu karo adik sing lagi 2 tahun padun kan ngomong dadi wong wadon iki ngono kuwi nek palas bojomu lagi nesu wis to tetep ladeni kanthi becik ngene. Kowe ngomong gampang, aku wis nglakoni 20 tahun ya nduk. Kowe nek mbok turut-turutke kaya ngono kuwi bojomu lagi nesu kowe ya nesu ngono kuwi engko ora suwe. Jagung rung panen lho kowe wis bubar. Karena dulu orang bilang kalau bubar sebentar itu namanya seumur jagung itu loh. Jadi jagungnya rung dipanen kowe wis bubar. Jadi kita bisa menasihati orang lain karena apa? Kita pernah ngalami itu. Jadi ternyata mengembalikan kepada syariat itu yuhyikum itu menghidupkan hatimu. Kata Imam Bukhari yuslihu membaikkan dirimu. Sementara Imam Qatadah mengatakan huwa hadal Quran. Ini maksudnya Al-Quran ini. Fihi di dalam Quran itu an-najah wa tuqa wal haya. Ada najah keselamatan, tuqa ketakwaan dan haya kehidupan hati. Sementara di sini lima yuhikum, linya adalah lamu ta'lil. Maksudnya adalah da'akum li ajri ma huwa sabab hayatikum wa ruhiyah. Lam ta'lil artinya adalah Rasul hanya memanggil kalian dalam hal-hal yang menghidupkan hati kalian. Gak ada panggilan Rasul yang sia-sia, gak ada. Jadi kita ambil kesimpulan, kalau Anda pengen sakinah mawaddah warahmah, Anda harus membangun keluarga di bawah naungan Al-Quran.
Tidak ada cara yang lebih baik daripada mengembalikan masalah rumah tangga kepada jawaban-jawaban Al-Quran dan hadis, karena jawaban yang lain mungkin menyelesaikan masalah hari ini tapi menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Hanya Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Inilah jawaban yang baik dan tidak akan pernah kita sesali karena kemudian harinya juga bagus akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi masalah rumah tangga itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dadi nek nikah orang duwe ilmu kuwi janjane ya berarti terjun ke jurang gitu saja. Engko ae nek bar nikah golek ilmune, kowe urung golek ilmune lho masalah wis teko. Sehingga masalah yang datang lebih banyak daripada ilmu yang Anda pelajari, akhirnya Anda kebingungan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu dari saya. Ada pertanyaan mungkin dari peserta? Ada pertanyaan dari jamaah? Oke, ibu-ibu nih. 1, 2, 3. Oke, 1 dulu ibu, monggo.